Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membuat create sebuah project. Ini kalau teman-teman buka file new, choose your project, ini ada phone and tablet, Wear OS, TV, Android Auto, Android Things. Ini teman-teman bisa pilih yang mana dari main activity yang akan diaktifkan. Jadi yang pertama diaktifkan atau berbentuk seperti apa. Kalau belum ada desainnya bisa dengan empty activity. Kalau memang ada bisa dipilih dari beberapa pilihan ini. Ini akan saya pilih empty activity. Nah, nanti kan teman-teman punya project juga nih. Saya harap dengan materi yang saya tambahkan sekarang dan nanti ke depannya teman-teman akan setiap materi ada kemudian ditambahkan ke projectnya, setiap materi ada ditambahkan ke projectnya, jadi nanti nggak dua kali kerja begitu. Jadi kalau dulu tahun lalu teman-teman itu membuat dua file project, yang satu file project di kelas, yang satu file project akhir. Nah, teman-teman juga bisa begitu, jadi ketika ada materi tambahkan ke project kelas, kemudian diaplikasikan ke aplikasinya, bisa juga begitu, atau langsung diaplikasikan ke project. Saya tidak akan meminta mengumpulkan materi yang sudah dikerjakan, tapi yang saya minta nanti yang dikumpulkan adalah project akhirnya. Jadi bisa teman-teman tolong namain dengan project nama teman-teman, Ratna, dan juga name terakhir, misalnya 314 ini ya. Nah, di sini adalah nama project teman-teman, kemudian nanti di set package name seperti ini. Kemudian save location-nya di sini. Jika ada remark tentang white space, berarti tidak boleh ada spasi di antara nama-nama ini, termasuk nama filenya juga. Jadi kalau Android spasi studio, silakan diganti jadi Android aja, kemudian project tanpa spasi juga. Jadi tidak ada spasi di antara save location-nya maupun nama foldernya nanti. Nah, language-nya kita pilih Java. Kemudian minimum API level, kalau kita buka ini dari atas ke bawah, ini yang paling atas yang paling lama, yang paling sedikit fiturnya, yang ke bawah paling baru. Jadi ketika kita milih yang paling bawah, fiturnya tambah banyak. Seperti teman-teman kalau punya handphone terbaru, Android terbaru, pasti kan OS-nya juga baru dan fiturnya lebih banyak. Kalau yang ke atas itu fitur lebih sedikit, namun lebih applicable ya untuk mana-mana. Bisa dipilih dengan help me choose seperti ini. Teman-teman bisa milih sesuai dengan data yang dikasih. Bisa dipilih juga misalnya mau KitKat atau API 19, apa aja yang support di sana bisa dilihat di sini. Ini user distribution-nya, berapa banyak distribusi user yang memakai, API levelnya, kemudian nama platform versionnya, dan juga bisa diakses di sini di web ini, mungkin yang terbarunya. Di sini saya akan menggunakan yang API 21 karena maksimum 22 untuk yang Nox, karena emulatornya saya akan pakai Nox. Jadi saya milih di bawah 22 yaitu 21 lollipop seperti ini. Sudah, kemudian bisa create finish. Sembari menunggu saya akan menjelaskan. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, ada dua project mungkin yang bisa teman-teman siapkan. Yang satu adalah mengikuti materi kelas, menambahkan sesuai dengan yang saya simulasikan seperti ini. Terus yang kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah projectnya teman-teman. Jadi misalnya saya menambahkan sekarang adalah button pasti ada ya, atau sekarang saya menambahkan scroll bar kebenaran ada di tempatnya teman-teman, ada di aplikasinya teman-teman, jadi bisa langsung ditambahkan aja di projectnya. Jadi bisa teman-teman buat dua, satu buat project kelas, satu buat project akhir, atau mau buat project akhir juga nggak apa-apa, karena saya tidak akan meminta mengumpulkan project kelas. Yang penting teman-teman bisa mencobanya.
Oke, ini udah sedikit banyak saya akan menjelaskan terkait dengan apa-apa aja yang ada di sini. Kurang lebih ya sedikit banyak, saya tidak akan menjelaskan semuanya. Pertama ada manifest. Manifest kalau kita buka, manifest ini terkait dengan activity atau terkait dengan aplikasi yang dinyalakan seperti itu. Nah, jadi semua settingnya ada di sini. Misalnya teman-teman mau menggunakan SMS atau menggunakan GPS, nanti di bawah sini bisa ditambahkan user permission. User permission kepada aplikasi lain. Jadi terkait dengan aplikasinya ada di sini. Terus intent itu saya bakalan sering ketemu intent. Intent itu adalah mengaktifkan activity, mengaktifkan layar mana yang akan mulai seperti itu. Nah, di sini main activity adalah kita punya hanya main activity. Ini yang akan di running pertama ketika aplikasi berjalan. Jadi kalau teman-teman sekarang buat ada main activity, kemudian ternyata setelah dirancang-rancang, oh pengennya ada login juga. Berarti di depan main activity ada login activity. Nah, nanti bisa diganti di sini. Seperti itu. Kemudian ini terkait dengan aplikasinya manifest. Kemudian ada Gradle, kalau kita buka Gradle ini terkait dengan mesin untuk create aplikasinya, kurang lebih begitu ya. Jadi seperti SDK version ini semua bisa di set di sini juga. Kemudian jika ada yang dirubah bisa diklik di sini Gradle synchronize-nya. Synchronize with Gradle project. Kemudian kita pergi ke SDK manager. Nah, di sini jadi kalau download Android Studio tidak membawa semua package dari SDK, kita bisa install di sini melalui sini juga. Jadi seperti di punya saya ada Android 9 sudah terinstall, Android 8 sudah terinstall, 7 belum. Jadi bisa diklik di sini, nanti dia akan auto download tergantung dengan pengen teman-teman. Seperti itu. Tidak SDK tools bisa dilihat di sini, update site-nya juga bisa dilihat di sini. Kemudian apa lagi? Oke, kita masuk ke aplikasinya. Nah, aplikasi itu akan ditulis ada dua bagian. Yang pertama adalah Java untuk codingnya, yang kedua adalah kita letakkan di sini. Kemudian yang kedua adalah layout, letaknya di sini. Di sini ya tepatnya. Jadi kalau kita create satu activity, kita bilang kita create satu activity itu berarti akan ada sepasang main activity dan juga activity main, seperti itu. Kalau kita hanya mau membuat Java class-nya aja, bisa create new Java class, bukan create activity ya. Jadi activity itu adalah satu layar tampil, gitulah, satu layar tampil. Di sini layoutnya, di sini codingnya. Jadi misalnya kita letakkan button di sini, udah diletakkan kan, kalau dipencet harus ada tindakan. Nah, itu di coding di sini. Gampangnya gitu deh. Gampangnya begitu. Nah, kalau kita masuk ke sini dulu ya, ke layout. Kita bisa lihat di sini sudah ada hello world ya. Hello world dengan constraint layout. Ini kalau mau kita run, nah ini kan saya pakai Nox di sini. Nah, ini sudah nyala. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan emulator Nox, pastikan bahwa Nox-nya sudah dinyalakan dulu sebelum teman-teman merunnya. Jadi pastikan nyalakan seperti ini. Kemudian silakan di run. Nah, nanti Nox itu ini ya. Nah, dia buat API-nya adalah 22. Jadi ini adalah batasnya. Jadi kalau bisa di bawah API yang dipilih. Kemudian ini yang sudah ada di sini biasanya punya Android Studio, bisa pakai itu juga. Tapi kalau saya lama, kalau teman-teman pakai handphone ada di bawahnya ini. Nanti akan ada nama handphone teman-teman di sini. Bisa di settingnya ada dua. Jadi nanti di handphone ada settingannya juga. Nah, baru ketika dicolok ke sini bisa keluar handphonenya begitu. Ini saya kali ini oke. Kita tunggu, yang ini agak lama mungkin.
Jadi di sini banyak sekali ya menu-menunya. Mungkin yang akan saya jelaskan yang dasar dipakai, tapi tidak semua, karena ini pemrograman Android ini cukup luas ya, nggak cuma sedikit, dan yang kita pelajari akan lebih banyak ke dasar. Jadi dasar Androidnya begitu. Ini kita tunggu sampai mouse-nya jalan. Jadi kalau pertama buat, nanti akan menggunakan yang tombol play ini untuk meng-create si aplikasinya. Tapi kalau nanti ada perubahan bisa menggunakan petir ini aja. Jadi change, jadi nggak akan terlalu lama seperti yang pertama seperti ini. Oke, kalau sudah nanti akan di sini ya. Ini nama projectnya, kemudian ada Hello World seperti itu. Baik, kita lanjutkan mungkin ke layout dulu ya. Nah, di layout ini kalau teman-teman lihat ada namanya constraint layout. Jadi ada dua, yang satu desain, yang satu teks. Kalau desain itu sebenarnya bisa drag and drop, taruh seperti itu. Kalau saya tidak biasa seperti itu, karena ketika nanti layarnya ukurannya berubah, otomatis posisinya akan geser. Jadi kalau kita coding di sini malah lebih lebih tahu harus diposisikan di mana dan seterusnya. Nah, ini yang digunakan constraint layout. Constraint layout itu kalau kita lihat ya seperti ini, dia akan membuat pair kanan kiri, jadi dia akan menyesuaikan tergantung dengan ukuran layarnya. Tapi dia tidak fleksibel karena harus menyesuaikan dari pairnya ini. Kemudian jika kita mau ganti, kita bisa ke convert view. Kalau linear layout ini adalah layout yang berbaris ke bawah seperti list seperti itu. Jadi kalau teman-teman membuat input dari data pasien seperti itu, nah itu kan turun ke bawah tuh biasanya kayak Google Form itu pakai linear layout. Kemudian kalau relative layout itu bisa diposisikan bebas, jadi mau di mana posisinya di mana itu bebas. Jadi ada 3 yang biasanya dipakai. Ada juga koordinator layout dan frame layout juga. Kita akan coba pakai yang linear layout. Oke, kita ganti. Nah, linear layout ini kita tambahkan satu di sini namanya orientation. Jadi nanti akan ke bawah orientasinya. Jadi tidak ke samping ya. Bawah itu adalah vertikal. Seperti ini. Nah, nanti otomatis hello-world-nya akan pindah ke sini. Karena dia versinya sudah linear. Jadi, apapun nanti ditambahkan di bawahnya itu adalah terus ke bawah. Jadi, misalnya text view ini ada satu hello world. Ini saya buat satu lagi misalnya teks halo Ratna gitu ya, Ratna begitu, itu akan ada di bawahnya karena dia linear akan terus ke bawah terus, jadi kita tambahkan apapun akan terus ke bawah. Ini akan memudahkan jika bentuknya kayak atau teks scroll down ke bawah ya begini. Kemudian apakah itu wrap content, apakah itu match parent. Nah, mungkin kita rubah di sini. Wrap content itu adalah mengikuti ukuran daripada konten. Kalau kita ganti dengan match parent itu akan mengikuti, ini width ya. Width berarti mengikuti lebarnya dari parentnya. Parentnya itu ini. Jadi semisalnya kita ganti ya match parent gitu. Dia akan sebesar itu, sepanjang itu. Jika dia wrap konten, dia akan mengikuti besar tulisannya. Begini. Oke, size-nya juga bisa kita ganti, misalnya size text size misalnya 50. Nah, hello, selamat. Itu kita tulis ya. Selamat datang di aplikasi Ratna. Nah, ini text orientation, text alignment.
alignment center. Nah, ini kita coba bikin kecil ya, 20. Ini kan senternya adalah center di dalam kontennya ini. Kalau ini kelihatan kalau kita bikin besar gini ya, ini akan tengah gitu. Tapi kalau kita bikin kecil kan nggak kelihatan mau di tengah apa enggak. Nah, yang mau saya tunjukkan adalah jika linear itu kita mau mengatur atas bawahnya, kita pakai namanya padding. Jadi bisa teman-teman geser langsung begitu bisa, tapi dengan ngoding seperti ini, bukan padding, margin atau padding akan mengetahui mana yang harus diatur. Misalnya padding ya, kita buat 30. Nanti akan ada pad di dalam kotaknya ini sebesar ini. Atau bisa juga dengan menggunakan margin top misalnya ini 20. Ya, akan turun seperti itu. Tetap yang bawah akan mengikuti yang ke bawah lagi. Sampai datang di F100. Nah, misalnya mau ditambahkan teksnya, terus ini dikumpulin text color misalnya, text color atau text stylenya, misalnya primary dark itu, kemudian misalnya mau agak ketengahin, berarti margin leftnya misalnya 30, nanti akan ke tengah gitu. Mungkin begitu. Kurang ya, kita tambahkan misalnya 50 tengah. Oke, di start. Nah, text alignmentnya nggak usah karena dia kecil juga, kita besarin aja tulisannya biar kelihatan gini ya. Dan di F1. Nah, kemudian yang bawahnya misalnya kita kasih margin top itu berarti top dari yang atasnya tulisan atasnya. Hello misalnya gini ya, Ratna 30 DP terus mau ke kanan, berarti margin left. Margin leftnya top kan geser sendiri 100 dp. Kemudian text size nya contoh aja, text size nya minta kayak misalnya 30 dp gitu ya, contoh. Nah, seperti ini nanti bentuk ininya. Oke. Misalnya mau di kananin lagi. Ini. Misalnya gini, contoh. Oke. Jelek ya. Ini bosan. Ini gini aja. Oke. Nah, misalnya lagi kita udah menambahkan ya. Di bawahnya lagi kita akan menambahkan sebuah button. Kita bisa panggil si button seperti ini. Misalnya width-nya kita mau buat lebar-lebarnya, ini wrap content. Nah, misalnya gitu ya. Kita kasih teks di sini untuk buttonnya. Silahkan login gitu. Silahkan login. Kita kasih size-nya misalnya gitu. DP kita kasih margin top-nya. Margin top sekitar 40 dp. Ini ya. Jadi nanti akan ada button di dalam activity ini. Nah, ini kan kita baru ngatur layout nih, layoutnya ada button silakan login. Ini kalau kita apply change, kita buka notes-nya, coba ditaran. Nah, ini kan ada, tapi kalau dipencet nggak akan ada apapun. Makanya ini di bawah button ini harus kita coding untuk melakukan activity di main activity. Nah, caranya menghubungkan ini dan ini adalah kita harus membuat sebuah ID dari button tersebut. Kita kasih nama lah si ID-nya, misalnya button masuk gitu ya, button masuk. Jadi nanti button ini namanya adalah button masuk gitu.
Kemudian di sininya si button itu juga akan dipanggil di bawah override. Jadi ketika nyala itu ini yang akan dikerjakan di bawahnya override ini, di bawahnya on create ini. Nah, di bawahnya on create bisa kita deklarasi juga button, kita kasih nama boleh sama aja, misalnya button masuk tadi ya. Nah, nanti ini jadi variabel dari si button selama di dalam Java class-nya. Dia bisa dengan find id r.id titik nama buttonnya tadi, button masuk, seperti itu. Nah, sekarang si Java class-nya sudah punya si button masuk dari button masuk yang kita create di main activity, begitu. Tapi ini tetap belum bisa jalan ya, karena ketika kita pencet ini, maunya kita kan akan pindah ke activity yang lain. Misalnya, silakan login, masukkan nama, dan sebagainya. Misalnya gitu. Jadi yang pertama kita buat adalah kita coba create sebuah new. Nah, ini new dia macam-macam. Kita mau tambahkan Java class saja, berarti kita tambahkan Java class saja. Bisa kita tambahkan nanti layout aja. Bisa juga kita tambahkan sebuah activity baru. Nah, kalau activity ketika kita create misalnya basic activity atau empty activity seperti ini. Nah, dari main activity ke halaman login misalnya gitu ya. Nah, nanti dia akan generate layout filenya juga. Jadi Java class-nya begitu juga layout filenya. Ketika kita finish, dia nanti otomatis akan ada dua, activity halaman login dan juga main activity. Ada waktunya kita hanya meng-create satu Java class saja. Ada waktunya kita meng-create hanya layoutnya saja. Ada waktunya kita create langsung sepasang seperti ini. Nah, nanti ketika kita mencet si button silakan login, kita akan masuk ke halaman login gitu. Jadi pertama kita tambahkan dulu sesuatu di halaman login. Ini masih constraint, gak apa-apa juga kayak constraint. Saya tambahkan teks. Text. Misalnya rep content. Terus masukin teks. Anda memasuki halaman login ya. Text view constraint attribute. Apa yang harus diatur dengan constraint ini ya? Match parent. Ini match parent. Ini juga. Kita pakai relatif aja deh, coba pakai relatif. Itu. Kalau relatif nanti bisa ditambahkan dan text view ya dan text Anda memasuki halaman login. Nah, kalau relatif nanti bisa Anda tengahkan, misalnya center vertikal, true, tengah, soal center, kebayang ya bedanya antara relatif dan linear tadi. Kalau Anda nggak bisa di center karena dia, atau sekalian aja center in parent, true, jadi nggak perlu, dia sudah kasih center in parent. Kemudian size-nya, misalnya size-nya kita atur misalnya 50, besar sekali, atau 30 dp. Kemudian kita atur
seperti itu ya. Oke. Jadi nanti halaman ini yang akan dibuka oleh button yang tadi, yang ini silahkan login. Maka kita akan pergi ke activity-nya, silahkan login. Activity-nya si main ini untuk mengcoding di bawahnya silahkan login itu. Nah, kita kan udah deklarasi nih, namanya button masuk. Nah, button masuk itu harus buat on click listener-nya. Button masuk, set on click listener, new, view, on click listener. Ini akan membuat seperti ini. Jadi nanti ketika dipencet akan ada sebuah kegiatan. Nah, tadi kita sudah jelaskan apa itu intent. Intent itu adalah mengaktifkan sebuah activity. Maka kita akan membuat sebuah new intent. Nah, ini kita akan mengaktifkan sesuatu dari main activity titik this, koma, pergi ke halaman login. Seperti itu. Nah, ini artinya dari main activity, ini main activity akan pergi ke halaman login ketika button masuk dipencet. Begitu kira-kira. Ketika button masuk dipencet. Terus kemudian start activity, panggil si intent. Gitu, kita coba ya. Coba. Coba run. Oke, seperti ini. Belum. Nih, ketika kita pencet, dia akan masuk ke halaman login. Berarti lancar ya. Nah, misalnya kita mau menambahkan sebuah back. Ya. Get sumber dot apa ya? Coba share title dulu. Atau misalnya ini di main activity. Activity. Coba kita tambahkan. Ini nanti akan berubah halamannya. Halaman login. Coba kita back. Bukan ya. Action bar itu adalah yang ini. Ini harusnya bisa ganti ke nah, ini berarti ada yang masalah di sini. Salah apa ya? Udah, ini aja dulu. Oke, berarti tadi udah bisa menambahkan ke satu halaman. Misalnya nanti di halaman login nih, halaman login.
Anda memasuki halaman login misalnya. Kita tambahkan lagi satu, misalnya di bawahnya ada button. Misalnya di teksnya misalnya simpan atau masuk. Ini berarti jangan dibuat relatif. Misalnya kita buat ganti aja ke sini. Oke. Masuk ke halaman login. Buttonnya, orientationnya. Masuk ke halaman login, masuk. Ini ada tombol masuk. Kita simulasi aja. Misalnya jangan lupa dikasih ID-nya misalnya button masuk, button login data misalnya, login data ya. Taruh di sini. Kemudian berarti kan ketika ini dipencet nanti akan masuk ke halaman lagi selanjutnya. Nah, berarti kita harus membuat satu di halaman login. Kita panggil si buttonnya tadi, button masuk login sama dengan find nanti titik button login data. Login data salah, kita samain aja ya, button login data kan namanya adalah button login data. Oke, ini udah kita panggil di sini. Nah, kondisinya adalah ketika login data dipencet akan masuk ke halaman berikutnya. Misalnya halaman berikutnya adalah halaman menu. Jadi kita tambahkan lagi sebuah activity. Misalnya halaman menu. Finish. Nanti dia akan create 2. Nah, misalnya di halaman ini kita akan masukkan sebuah teks. Anda masuk ke halaman menu. Misalnya teksnya adalah Anda masuk ke halaman menu. Itu ya. Kemudian di sini kita buat center in parent terus. Jadi ditambah core size-nya agak besar. Misalnya 30. Kayak ini. Nah, kemudian oke, kita akan masuk ke halaman menu. Berarti tadi kan halaman login ada button ya. Kita akan pergi ke halaman login untuk kembali memanggil. Kita panggil button login data .set on click listener new view on click listener. Kemudian kita akan memanggil intent new intent dan panggil ke dari sini. Ini adalah halaman login .this, ke halaman menu .class ini ya. Yang kita start intentnya, start activity intent itu. Nah, nanti harusnya ketika dia menambahkan ketika dia dipencet si
button login data, dia akan pergi ke halaman menu seperti itu. Coba kita run lagi. Kita tunggu. Login, ketika kita pencet masuk login, masuk dan akan pergi ke menu seperti itu. Nah, terus kita akan tambahkan coba tambahkan back button ya. Agak lupa juga ini. Cobain kita tambahin, misalnya setelah menu ini, di dalam menu ini kita akan masukkan back button. Oh, nggak salah ya. Get support action bar dot get support action bar dot set display enable ya, true. Jadi nanti ada button yang akan bisa back ke halaman awal. Nah, halaman awal itu nanti kita set di sini di manifest. Nanti kita akan set namanya second activity Android parentnya adalah sini ya, main activity enggak lupa. Di dalam sini halaman menu. Di dalam halaman menu kita tambahkan sebuah parent activity name. Kita tambahkan dia adalah main activity. Nih. Nanti dia jika dia back, dia akan pergi ke ke halaman main activity ketika kita pencet backnya. Coba run ya. Silakan login, ketika kita pencet masuk halaman menu, kita bisa back di sini, akan kembali ke halaman semula. Seperti itu. Nah, mungkin materi sampai di sini dulu. Namun kalian punya tugas untuk, jadi kan teman-teman sekarang udah punya proyek ya, akan membuat apa, udah kebayang nih kira-kira fiturnya bakalan ada apa aja dan sebagainya. Nah, saya minta teman-teman terserah mau pakai apa, mau pakai PPT, mau pakai Paint, atau mau pakai Corel, terserah. Tapi intinya saya pengen teman-teman buat
membuat sebuah skema terkait dengan aplikasi teman-teman. Misalnya saya akan membuat sebuah aplikasi pendaftaran rumah sakit misalnya. Jadi halaman pertama, activity pertama itu nanti akan ada misalnya logo rumah sakit misalnya. Logo rumah sakit, kemudian nanti di bawah ini saya akan masukkan tombol misalnya button daftar. Ya, daftar. Itu nanti tombol daftar itu misalnya tombol daftar itu nanti ketika dipencet akan masuk ke sebuah activity baru. Kita kasih ini nama activity-nya di sini. Kita kasih nama activity-nya misalnya ini adalah activity main activity misalnya. Main activity. Kemudian ketika dipencet dia akan pergi ke satu activity lagi. Ya. Activity lagi namanya misalnya halaman pendaftaran. Ya. Halaman pendaftaran. Itu masih kerekam. Pendaftaran, kemudian nanti di sini mau ada misalnya edit teks dan lain-lainnya, tapi yang kita utamakan adalah button. Halaman pendaftaran nanti ada nama, umur dan sekian-sekian. Kita akan lagi ada sebuah button namanya simpan misalnya gitu. Atau ada dua deh, simpan dan misalnya kembali gitu ya. Simpan dan kembali. Nah, misalnya kalau kembali dia akan pergi ke, kalau simpan dia akan pergi ke ke sini misalnya ya, activity baru. Kalau kembali dia akan kembali ke sini. Dia akan kembali ke menu ini gitu. Nah, jika kembali. Jadi silakan buat seperti ini sampai dengan konsep yang selesai. Ini memakan waktu juga karena teman-teman kemarin baru memikirkan fungsi dari aplikasinya. Sekarang kita mau buat sampai ke desainnya. Kenapa? Saya minta teman-teman bikin begini agar nanti jalannya terkonsep. Misalnya minggu depan saya akan menambahkan edit text atau saya akan menambahkan checkbox. Teman-teman tahu ada fitur checkbox nggak di projectnya teman-teman? Jadi teman-teman bisa langsung menambahkan di projectnya tanpa harus mendesain ulang. Nah, nanti desainnya ini silahkan di-create, terserah mau pakai apa. Nah, dan diaplikasikan di project yang tadi. Tadi kan udah belajar nih. Ada button pindah ke sini, dan seterusnya. Jadi nanti activity teman-teman layout maupun Java-nya untuk sementara akan ada sejumlah kotak-kotak yang teman desain. Jadi mau sampai sejauh apa, nanti akan ada sebanyak itu, termasuk buttonnya dan perpindahannya. Silakan desain itu dulu untuk tugas minggu ini. Jadi nanti minggu depan saya asumsikan teman-teman sudah punya ini semua di dalam projectnya. Di dalam project teman-teman ini sudah punya semua activity yang akan dirancang, tinggal diisi, istilahnya begitu ya, tinggal diisi. Nah nanti teman-teman akan dipandu oleh mas-mas asisten sama seperti kemarin.
Jadi ini saya asumsikan saya tulis di sini aja ya. Saya asumsikan menonton video, kita kan ada 4 jam ya menonton video, kemudian yang berikutnya adalah kalian mencoba sendiri secara mandiri, kemudian diskusi dengan teman sekelompok terkait dengan skemanya, skema aplikasi, kemudian mencoba aplikasikan ke project, kemudian yang terakhir adalah diskusi dengan mas-mas asisten. Nah, ini kan saya anggap adalah sekitar itu 60, nggak sampai ya, 50 menit misalnya. 50 menit, kemudian kalian mencoba mungkin ya sekitar 30 menit. Kemudian diskusi, mencoba mengaplikasikannya. Setelah diskusi, skemanya sudah ada, mencoba mengaplikasikan. Ini mas asisten, saya alokasikan 60 menit. Totalnya 240 ya. Total 240 menit. Jadi ini adalah sisa waktu yang teman-teman bisa bisa lakukan. Nah, kalau bisa nanti ini disubmit ya. Saya akan buat submit ke Google Classroom. Submit ke Google Classroom bentuk PDF, in pdf.pdf, biar saya bisa melihat bagaimana rancangan aplikasi teman-teman. Jadi 60, 80, udah ada 140, berarti ini sekitar 100 menit ya. Diskusi 60 menit, kemudian ini sekitar mencoba 40 menit. Begitu mungkin kegiatan hari ini saya notkan biar kelihatan. Jadi output dari tugas ini adalah submit ke Google Form skema aplikasinya. Skema aplikasinya adalah bentuk PDF. Nanti silakan untuk skemanya bisa diskusikan ke mas-mas asisten. Kalau bisa sebelum ketemu mas-mas asisten ini, teman-teman sudah mas-mas asisten tuh jam 15 sampai 16 untuk kelas A dan B. Nanti bisa teman-teman sebelum ketemu mas-mas asisten sudah membuat ini secara draft. Jadi nanti tinggal di finishing oleh mas-mas asistennya. Jadi nanti saya akan buat closingnya adalah due date-nya adalah sampai dengan sebelum kelas besok ya, Selasa depan itu tanggal 1, Rabu depan tanggal 6 ya, 6 Oktober jam 20 jam 11:59. Jadi sebelum kelas, jangan Selasa deh, Senin, biar saya bisa lihat dulu hasilnya. Senin 5 Oktober saya akan set ini buat deadline-nya. Silahkan diatur waktunya untuk menyelesaikan skemanya biar jalan ke depannya lebih lancar. Oke teman-teman, mungkin saya sekiankan dulu materi kita minggu ini. Terima kasih, selamat mengerjakan. Kalau ada yang bingung silahkan WA saya, tidak masalah. Bisa memasukkan saya ke kelas untuk bisa diskusi lebih dekat. Nah, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.